Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Petang bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengingatkan kepada lembaga penyiaran khususnya televisi untuk tidak menayangkan acara yang menonjolkan gaya hidup hedonisme, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Barat dalam rapat pleno mingguan yang kali ini menyoroti hasil pemantauan tayangan televisi. Untuk membahasnya saat ini kita telah terhubung dengan Pak Ahmad Abdul Basit, Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Halo, selamat sore Pak Basit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Dita dan seluruh pemirsa Badar TV. Pak Basit, dalam rapat pleno mingguan Ketua KPID Jawa Barat, Pak Adiana Slamet mengimbau kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi, untuk tidak menayangkan acara yang menonjolkan hedonisme. Bisa disampaikan, Pak, acara hedonisme seperti apa yang dimaksud? Ya, prinsipnya kami menghimbau bahwa seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat ini sensitif melihat kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat ini, utamanya adalah dalam masa pandemi COVID-19. Ketika sebagian besar orang hari ini tengah kehilangan pekerjaannya atau bahkan harus harus mengurangi waktu kerjanya dan akhirnya berakibat pada berkurangnya pendapatan, maka kami menghimbau lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan acara-acara yang sifatnya adalah hedonisme atau hedonistik, memamerkan kekayaan, memamerkan harta benda yang tujuannya adalah untuk pamer gitu, Teh Dita. Jadi, tapi sejauh ini apakah ada, Pak Basit, aduan-aduan dari masyarakat mengenai tayangan hedonisme di Jawa Barat? Selain aduan, memang ada juga temuan dari tim pemantau kami di KPID Jawa Barat yang menemukan beberapa program siaran televisi, ini kebanyakan yang dalam program infotainment, yang kemudian menayangkan siaran hedonistik tadi. Padahal ini kan sebenarnya sudah secara tegas diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS KPI tahun 2012 itu, yang ada di pasal 37 ayat 4 huruf C yang menyampaikan bahwa materi yang mengganggu perkembangan fisik dan psikis remaja seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, kemudian hedonistik dan atau horor itu dilarang untuk disiarkan di jam kategori remaja, sehingga kami sebagai representasi masyarakat berhak untuk mengingatkan mumpung belum terjadi, ataupun kalau sudah terjadi akan kami tegur. Ada beberapa program siaran yang kami sudah melayangkan rekomendasi teguran kepada KPI Pusat karena dalam masa pandemi ini menyiarkan yang sifatnya misalnya pamer kekayaan, soal tas yang harganya ratusan juta rupiah, kemudian jam tangan yang harganya ratusan juta rupiah, atau bahkan beberapa waktu lalu sempat marak pamer jumlah saldo rekening yang kemudian diperlihatkan kepada publik. Itu sudah secara tegas dan jelas kami sampaikan rekomendasi teguran kepada lembaga penyiaran yang melakukan itu tadi. Tapi kita ketahui, Pak Basit, bahwa tayangan-tayangan yang dimaksud oleh Pak Basit tadi digemari oleh masyarakat Indonesia. Jika itu tidak ditayangkan lagi, lalu tayangan seperti apa, Pak Basit, yang harus ditonton oleh masyarakat? Ya, memang sedikit dilematis gitu ya. Beberapa program siaran yang nyata-nyata mendapat teguran atau bahkan melanggar aturan baik Undang-Undang Penyiaran ataupun P3SPS, tapi ternyata secara jumlah penonton itu menurut beberapa lembaga survei tinggi gitu, jumlah read dan share-nya tinggi. Tapi tentu ini kalau dibolak-balik kan seperti telur dan ayam gitu, mau program yang bagus duluan atau penonton yang bagus duluan. Kami hanya memastikan bahwa orientasi lembaga penyiaran memang ada sisi bisnisnya, tapi jangan melupakan kepentingan publiknya sebagai pemilik frekuensi yang sah gitu ya. Sebagai pemilik frekuensi, mereka harus mendapatkan tayangan yang tidak hanya menghibur, tapi juga dipastikan
mendidik. Misal kalau kita tanya gitu ya, apa sih sebenarnya pentingnya orang memamerkan harta kekayaan di lembaga penyiaran di TV gitu ya? Apakah itu akan memotivasi orang untuk mendapatkan kekayaan yang sama atau harta yang sama, atau bahkan dianggap tidak sensitif melihat kondisi yang terjadi ketika pandemi seperti ini? Memang ada dua pendapat. Satu sisi, kalau kajian tim pemantau kami, kalau itu disampaikan tidak dalam konteks pamer gitu, tapi memotivasi, tidak secara spesifik menyebutkan harga, bisa jadi masih ada toleransi untuk hal itu. Tapi kalau sudah orientasinya adalah pamer, menyebutkan harga dari benda-benda mahal itu, maka biasanya rapat pleno kami beberapa kali memutuskan untuk direkomendasi teguran gitu. Ada toleransi, tentunya ada sanksi, Pak Basit. Apa sanksinya jika ada lembaga penyiaran masih menayangkan acara-acara hedonisme seperti yang Pak Basit maksud tadi? Yang jelas kami akan merekomendasikan untuk teguran ya, karena untuk siaran televisi berjaringan itu, karena kebanyakan ini kami harus akui ini dilakukan oleh TV SSY atau sistem stasiun berjaringan yang induknya itu diawasi oleh KPI Pusat, sehingga ketika kami menemukan itu di daerah, maka prosedurnya adalah kami menyampaikan surat rekomendasi teguran dan nanti KPI Pusat yang melakukan teguran. Sementara TV-TV lokal berdasarkan pantauan kami sampai hari ini tidak ada yang melakukan atau membuat acara sejenis, termasuk aduan masyarakat juga belum ada sampai hari ini. Kalau tadi ditanya fungsi KPI yang lain, tentu kami secara reguler juga melakukan literasi media ya kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih tontonan maupun siaran baik TV maupun radio yang berkualitas gitu ya, sehingga harapan kami bahwa acara-acara yang berkualitas itu juga banyak ditonton, sehingga secara bisnis itu juga terus tumbuh, sehingga lembaga penyiaran tertarik untuk terus memproduksi acara yang berkualitas gitu. Sementara ada self censorship bagi masyarakat ketika ada program yang tidak bermutu begitu, mereka secara sadar untuk tidak menontonnya, sehingga industri pun mengikuti bahwa kalau nggak ada yang nonton kan akhirnya program seperti itu juga tidak diproduksi terus-menerus begitu, Terita. Ada harapan khusus Pak Basit dengan adanya imbauan tidak menayangkan acara yang menonjolkan gaya hidup hedonisme ini? Ya, kami tentu sangat paham kondisi kawan-kawan di lembaga penyiaran, karena hari ini selain bisnis lain yang terdampak, salah satu yang terdampak adalah bisnis di sektor media ya, termasuk di sektor penyiaran radio dan televisi. Di tengah kondisi yang sama-sama sulit dan kita sama-sama berjuang untuk bisa melewati kondisi ini, mari lembaga penyiaran untuk terus membangun optimisme publik bahwa kita Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan tayangan-tayangan yang bermutu, tayangan-tayangan yang membangkitkan optimisme, kemudian menghindari tayangan hedonistik demi sensitif melihat sebagian kondisi masyarakat yang lain di sana yang saat ini membutuhkan bantuan gitu ya, membutuhkan bantuan. Sehingga kami ingin bahwa tidak hanya publik yang memang dalam kondisi mapan gitu ya dilayani, tapi juga publik yang lain itu juga diperhatikan karena dalam kondisi yang serba sulit ini, Dita. Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdul Basit, Waketu KPID Jawa Barat. Sehat-sehat selalu Pak, semoga KPID dapat terus mengawal lembaga penyiaran, terutama penyiaran lokal, supaya menjadi tontonan dan tuntunan begitu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Dita dan teman-teman di Bandar TV. Assalamualaikum.